Sebetulnya goalnya yang saya ingin capai bukan persoalan bersih kemudian menyiapkan sarana dan prasarana Iya, kebersihan. bukan itu saja. Ya, Goal. yang goalnya yang saya ingin adalah perubahan perilaku. Bagaimana sih banyaknya sampah? Ada data nggak sih dari KDLH Oh ya ada. untuk setiap minggunya Ya. itu sampah di Arena Car Free Day ini seberapa banyak? Yang paling banyak Pak sampah apa untuk Arena Car Free Day? Yang paling banyak di Arena Car Free Day ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Info Buol. Masih bersama saya Dwi Tifarini dan seperti biasa kalau hari Minggu itu kita berada di pelataran Car Free Day. Baiklah, seperti yang teman-teman sudah tahu mungkin ya dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang kebersihan di Arena Car Free Day. Jadi makanya itu kita hadirkan ini sosok bintang tamu yang pada pagi hari ini langsung saja kita sapa. Telah hadir bersama kita di sini ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Sunario Raukang. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar ini Pak pagi? Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat sampai dengan pagi. Alhamdulillah. Ini Pak sebelumnya sudah memang sering datang di Car Free Day atau baru beberapa kali? Alhamdulillah kayaknya nggak pernah ketinggalan kecuali kalau saya lagi tugas luar di daerah. Masya Allah. Berarti penikmat ya, salah satu penikmat. Salah satu. Itu pun saya kalau keluar tugas di luar daerah pasti saya Car Free Day kalau di Palu. Cari event Car Free Day-nya di mana di Palu, ya? Oke, baik. Oke Pak, mungkin mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, yang ingin saya tanyakan pertama di sini, mungkin bisa memberikan pandangan. Ini kan mewakili Dinas Lingkungan Hidup Pak ya, pandangan tentang event Car Free Day yang digelar oleh Disporapar ini bagaimana menurut Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Memang awal daripada rencana Kepala Dinas Disporapar ini melaksanakan Car Free Day, saya mungkin juga salah satu kepala dinas yang dihubungi beliau dalam tahapan koordinasi. Iya. Saya sampaikan kepala dinas Disporapar bahwa ini adalah langkah bagus yang sangat baik sekali. Saya sangat mensupport terkait dengan kontribusi saya di arena menyangkut masalah kebersihan. Iya. Saya sampaikan bahwa saya mendukung penuh. Ada pasukan saya yang saya beri nama KPK, kami Pejuang Kebersihan. Itu KPK adalah singkatan dari kami Pejuang Kebersihan. Kami Pejuang Kebersihan. Iya. Tegang ini Pak kalau KPK. Iya. Kenapa saya ambil historisnya dulu ya, filosofinya. Iya, silakan. Saya ambil KPK, yang pertama sugesti. Ya. Yang kedua semangat daripada pekerja saya. Saya sampaikan secara guyon bahwa kamu harus bangga. Yang ada KPK itu hanya di Jakarta loh, saya bilang. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalian di sini adalah pemberantas kebersihan. Kotoran sampai jadi bersih. Nah itu semangatnya yang saya ambil. Nah saya sampaikan kepada kepala dinas bahwa saya mendukung penuh. Pasukan saya turunkan full pada saat dan sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah Car Free Day dilaksanakan. Itu sebelum berarti sebelum jam 6 Pak ya? Ya, sebelum jam 6 itu mereka sudah ada. Bersih, ya? Sudah di arena ini. Kemudian setelah itu lagi mereka langsung bersih-bersih. Bersih-bersih setelah ini ya? Ya. Wah, luar biasa. Ya memang kan di awal kita juga sudah mengundang Pak Kadis ya, Pak Purnomo. Itu mengatakan memang ada kerjasama lintas sektor ya, termasuk DLH. Nah berarti itu tadi Pak ya, bentuk kerjasamanya itu dalam bentuk menghadirkan KPK tadi. Ya memang ini kita mencari-cari tim. Biasa kan di kota-kota itu tim kebersihan ada nama-namanya ya. Kalau di sini di Buol namanya KPK. KPK. Jadi semua yang setiap pagi itu namanya KPK. KPK ya. Apa kami pekerja? Kami pejuang. Kebersihan. Kami pejuang kebersihan. Komisi Pemberantasan kotoran. Komisi Pemberantasan kotoran, boleh tuh Pak. Oke, baik. Nah selain dengan menyediakan itu tadi Pak, tim KPK tadi, apalagi bentuk kerjasama lintas sektor ini? Sebetulnya begini, kita selesaikan dulu persoalan kebersihan. Iya. Sebetulnya goalnya yang saya ingin capai bukan persoalan bersih kemudian menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan. Bukan itu saja. Ya, yang goalnya yang saya ingin adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku daripada pengunjung maupun masyarakat yang datang ke Car Free Day. UMKM juga ya? Ya, artinya begini, bahwa saya termasuk melihat potret yang ada di Car Free Day Palu. Di Palu itu mereka tidak ada menyiapkan tong-tong sampah. Artinya berarti semua orang di situ sudah menjadi tong sampah. Kenapa? Mereka sangat peduli bila mereka makan minum
tidak ada tong sampah, itu mereka bawa tas loh. Mereka kantongi sendiri tong sampahnya, bawa pulang, kemudian nanti letakkan di mana ada tong sampah. Saya nyari-nyari itu di panjang jalur 2, nggak ada begini. Nah itu yang nanti akan yang saya akan biasakan pada masyarakat, misalnya, insya Allah ini karena dengan proses waktu, masyarakat akan terlatih dengan perilaku seperti itu. Kita rubah perilaku masyarakat. Ini kan saya coba dulu, kita siapkan sarananya. Pelan-pelan kita kurangi, kita tarik sehingga mereka tidak ada keterpanggilan. Oh jangan buang sampah lah. Mana nih tong sampah? Kita hilangkan keluhan itu. Jadi itu caranya Pak ya? Ya. Oke baik-baik. Ini yang perlahan dihilang. Perlahan. Dihilangkan. Iya soalnya menurut saya juga Pak pribadi, dengan adanya titik-titik sampah ini kan orang kalau sudah lihat tempat sampah itu pasti pikirannya oh ini sumber penyakit lah, atau banyak yang tidak bersih, jadi orang tidak mau nongkrong di pinggir-pinggirnya ya. Sementara kan trotoar kalau untuk Car Free Day itu kan memang jadi tempat duduk ya, tempat jalan ini ya. Oke, itu betul juga sih Pak. Jadi itu yang secara pelan-pelan saya mau tarik. Secara pelan-pelan saya giring mindset mereka berpikir masyarakat bahwa saya harus juga menjadi tong sampah gitu loh. Iya, betul. Oke. Nah, itu dari sisi pengunjung masyarakat di Car Free Day. Kalau dari apa ya? Mungkin mengadakan sosialisasi atau apa untuk pelaku UMKM. Yang biasa kan menggunakan kemasan itu, Pak. Bahkan kemarin sempat kita singgung dengan Pak Kadis, itu soal ini tantangan juga ya mungkin untuk DLH. Itu soal UMKM yang diinstruksikan untuk tidak apa ya, untuk menggunakan sekali pakai, untuk tidak cuci piring di tempat ini ya. Itu bagaimana itu kemarin dari sebetulnya memang dari awal kita rapat-rapat koordinasi, ini kita sudah berikan pemahaman. Artinya salah satu tugas daripada dinas Perindakop yang membawa UMKM ini mengedukasi, sambil kami juga mengedukasi setiap pelaksanaan ini bahwa kita berperilaku bersih dan rapi. Ya, artinya yang melaksanakan penjualan di sini janganlah seperti itu, harus cuci piring sudah di tempat, itu kelihatan jorok. Nah, mudah-mudahan dengan proses waktu ini juga akan kita rubah perilaku seperti itu. Yang intinya memang ini yang berat di kita semua, mengubah secara umum adalah merubah perilaku. Nah, insya Allah, tapi saya yakin dan percaya bahwa saya belajar dari waktu-waktu yang sebelum kita start dari kabupaten, kemudian saya sebelum juga menjabat kepala dinas, memang tidak langsung instan ya, langsung tak berubah. Memang butuh proses, butuh kesabaran. Nah, pada saat Pak Kepala Dinas ingin melaksanakan Car Free Day ini, saya bilang pas, tolong bantu juga saya mengedukasi. Alhamdulillah juga saya lihat nih anggotanya tidak henti-hentinya membawa acara ini langsung menyampaikan tolong sampah-sampah. Nah, itu yang kita ambil. Oke, luar biasa. Nah, Pak, jadi ini kan sudah beberapa bulan ya Car Free Day berjalan. Ini tantangannya atau apa ya, permasalahan selain sampah tentang kebersihan di sini itu apa saja, Pak? Apa hanya sampah saja atau bagaimana? Sebetulnya kalau dari aspek lingkungan, saya tantangannya adalah sampah. Dan sampah itu yang tadi berkaitan dengan perilaku. Kalau hal-hal yang lain kan kita sudah bagi tugas di pelaksanaan Car Free Day ini. Saya tidak mau masuk di ranahnya orang lain. Seperti misalnya masih kurang tertibnya lalu lintas yang tadinya kita sudah tutup, maksudnya tapi masih ada motor. Dengan ini Pak, maksudnya apa? Ini kan kita di tengah-tengahnya ada tanaman-tanaman. Karena kemarin sempat di Infobul terutamanya, itu kan memang beredar foto-foto, kita biasanya upload foto-foto situasi Pak ya. Itu kayak ada yang duduk di sekitaran tanaman, itu banyak kekhawatiran netizen untuk merusak. Nah, itu bagaimana? Itu juga kita sudah edukasi, dan kebetulan juga kemarin ada perintah Pak Wakil bahwa untuk merapikan agar bagus dilihat dari segi estetikanya, jadi tanaman yang ada di tengah median jalan ini hanya satu jenis, yang tabebuya. Ini mungkin bisa dilihat bahwa tidak ada lagi tanaman lain selain yang ada dalam pot. Nah, itu kita rapikan. Betul. Sehingga memang hanya pohon besar. Nah, sehingga potensi untuk masyarakat mau duduk untuk merusak tanaman sudah tidak. Kita minimalisir. Karena pohonnya tinggal yang besar semua. Kalau kita mau tanami tanaman yang kecil-kecil, bunga itu rawan memang terinjak, rawan tahan tangan anak-anak, itu kan yang susah kita ini. Nah, sehingga kita rapikan sekarang sudah agak rapi, tidak ada lagi tanaman-tanaman yang kecil, karena memang kalau banyak tanaman agak semraut kayaknya. Ini kan aksesnya memang orang seberang-seberang ya, jadi melintas. Ya, jadi saya pikir itu ya untuk masalah utama dari DLH untuk arena Car Free Day. Nah, ini Pak, kalau kita bicara soal sampah, balik lagi soal sampah ini teman-teman semuanya. Sejauh ini Pak, bagaimana sih
banyaknya sampah, ada data nggak sih dari KDDLH Oh ya ada. untuk setiap minggunya Ya. itu sampah di Arena Car Free Day ini seberapa banyak? Apa satu truk itu atau gimana Pak? Ya, kalau untuk di Arena Car Free Day ini tidak lebih dari 4 ton 4 per minggu atau per bulan? per minggu, per satu kali dia lari. Karena ini kan ukurannya saya bahwa kendaraan saya itu tonasenya, daya angkutnya itu 4 ton. 4 ton. Nah, tapi kalau sampah memang karena memang dia memakan ruang, jadi dia bermain di antara 3 ton dan 4 ton. Itu di arena perkotaan, termasuk Car Free Day. Oh, oke. Ya. Oh, terlingkup di arena Ya, perkotaan ini. saya tidak mengambil khusus arena Car Free Day. Saya hanya khusus dalam kota karena dia mutar ini setiap minggu ya. setiap minggu. Setiap minggu. Setiap hari loh. Iya, setiap hari maksudnya untuk Arena Car Free Day setiap minggunya Ya. ya. Oke, yang paling banyak Pak sampah apa untuk Arena Car Free Day? Yang paling banyak di arena Car Free Day ini sisa makanan. Sisa makanan yang paling banyak itu atau plastik Pak? Plastik ya Plastik, itu. ya. Ya, jadi tempat Wadah. makan maksud saya, Wadah, tempat iya. makan, tempat minum, wadah-wadah itu yang paling banyak sampah plastik. Nah, Sampah plastik. ke depan juga memang ada kita program kita untuk proses pemrosesan sampah 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, ini sampah-sampah plastik Iya. kita upayakan, kita mengedukasi masyarakat, kemudian kita tunjang dengan sarana dan fasilitas, ini akan bermanfaat. Sehingga memang sampah-sampah plastik ini tidak ada lagi yang berakhir di TPA. Oke Pak, ini sedikit meminta pendapat Bapak karena sudah mengamati selama beberapa bulan ini, bagaimana kesadaran warga Buol sendiri untuk sampah menurut Bapak? Nah, itu tadi memang saya sampaikan bahwa ini persoalan perilaku. Tapi secara pelan-pelan memang ada perubahan. Sudah mulai ada perubahan. Sudah mulai ada perubahan. Makanya saya sampaikan ke staf saya, anggota saya, secara pelan-pelan itu tong sampah ditarik. Jadi dikasih jarang, kita akan latih mereka. Kita tidak bisa biasakan mereka selamanya tersedia apa-apa. Termasuk di mana nih tong sampah. Nah, itu keluhan-keluhan itu kita hilangkan. Nah, jadi, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan ya. Oke, baik. Mungkin ada harapan ke depannya Pak lagi seperti apa untuk DLH sendiri? Nah, tentunya harapannya secara umum pada masyarakat, yaitu tadi mari kita peduli dengan kota kita ciptakan kota kita bersih, indah dan nyaman, termasuk kontribusi bagaimana membersihkan lingkungan sendiri. Nah, insya Allah mungkin setelah paskanya saya, karena kebetulan saya mau purna, mudah-mudahan kepala dinas yang nanti menggantikan saya bisa meneruskan estafet ini ya. Program saya, termasuk ini program daerah, bukan cuma program DLH, cuma kebetulan di sektornya DLH. Buol ini harus meraih Adipura. Nah, untuk proses ke Adipura ini memang banyak hal yang kita persiapkan, termasuk data, sarana dan prasarana, kemudian seperti apa kontribusi peran pemerintah daerah, dan kemudian kontribusi masyarakat bagaimana untuk mendukung itu. Insya Allah ini tercapai, Buol akan dapat Adipura. Amin. Amin. Buol go to Adipura ya. Oke, baik Pak. Untuk sebelum kita menutup Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol mengharapkan pada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pengunjung daripada Car Free Day, tetapi juga masyarakat yang ada dalam kota Buol, mohon perannya. Mari kita berperan menciptakan kota Buol bersih, indah dan nyaman. Minimal menjadi tong sampah untuk diri sendiri. Nah, di mana lihat sampah tolong dipungut, diambil, dan kemudian diletakkan di tempatnya. Saya mengharapkan dan Buol pasti bisa meraih Adipura. Oke, luar biasa ya. Jadi itu dia, ini obrolan kita tentang kebersihan. Karena ini yang menjadi sorotan utama ya Pak. Betul. Ya. Sorotan utama, apalagi kita tahu penikmat sosial media itu kan sekarang luas ya. Betul. Tidak hanya sebatas Buol saja. Jadi ini sebenarnya hal-hal kecil seperti ini malah bisa menjadi serangan. Benar. Untuk para pemerintah di Buol, padahal masalah kebersihan. Karena memang sampah ini adalah tantangan buat bukan cuma daerah, bukan cuma Kabupaten Buol, tapi secara internasional. Iya. Ada beberapa negara juga yang sudah sangat kebingungan bagaimana menangani sampah. Kemudian di kota-kota besar di Indonesia termasuk Jogja, sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Pusing ya, saya mau apain sampah. Iya, karena memang kita pahami mereka bahwa tidak ada lagi untuk wilayah untuk bisa membuang sampah. Kalau di daerah kita, daerah kecil, mungkin di wilayah Sulawesi masih sangat tersedia. Saya punya TPA aja ini
luasannya 6 hektar. Iya, luar biasa. Gitu. Ini memang kalau soal sampah sangat menarik untuk digali ya. Benar. Mungkin selanjutnya sebelum Bapak purna ya, kita akan mengundang Bapak kembali Infobol di studio lagi ya. Boleh. Untuk membahas sampah. Soalnya kita banyak juga ini pertanyaan soal sampah. Betul. Cuma ini karena kita terbatas tentang arena Car Free Day, jadi kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Insya Allah siap memberikan juga kontribusi pemikiran berdasarkan pengalaman saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup. Ya kalau misalnya saya diundang menjadi salah satu narasumber untuk proses sampah ya insya Allah mudah-mudahan bisa. Luar biasa. Terima kasih nih Pak sekali lagi. Terima kasih sudah hadir bersama kita di podcast Infobol, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video-video menarik kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.